Inkubator Bisnis Pemerintah Provinsi Bali atau yang dikenal juga dengan Bali Entrepreneur Collaborator atau BEC kembali melanjutkan program bootcamp bagi tenan inkubasinya. Dalam bootcamp kali ini, para peserta diajarkan tentang kemitraan usaha dan branding produk. Bootcamp Inkubator Bisnis Pemerintah Provinsi Bali kali ini dilaksanakan di Pusat Layanan Usaha Terpadu atau PLUT KUMKM Provinsi Bali 15 Agustus 2023. Bootcamp ini merupakan lanjutan dari bootcamp sebelumnya yang telah dilaksanakan di Grand Palace Hotel Sanur pada 20 Juli 2023 dan di Gedung Badan Diklat Industri pada 24 hingga 25 Juli 2023. Setelah sebelumnya diberikan materi tentang perencanaan bisnis dan pitching, pada bootcamp kali ini para peserta diajarkan tentang kemitraan usaha dengan stakeholder serta cara melakukan branding produk. Pada bootcamp ini, para tenan juga diberi kesempatan memamerkan langsung contoh produk mereka. Materi tentang kemitraan usaha dengan stakeholder diberikan oleh narasumber Kadek Surya Prasetya Wiguna yang merupakan pemilik Kau Coklat dan toko oleh-oleh Cocoa Blend Bali. Pengusaha muda Bali ini telah sukses membangun produk coklat hingga diekspor di luar negeri dan juga mengembangkan usaha toko oleh-oleh bagi wisatawan. Pada bootcamp ini, Kadek Surya banyak membagikan pengalamannya dalam membangun usaha mulai dari kecil hingga terus bertambah besar, dengan melibatkan sejumlah mitra sebagai investor. Menurutnya, salah satu faktor penting yang menjadi pertimbangan investor dalam menjalin kerjasama adalah karakter dan integritas pemilik usaha. Dirinya menekankan kepada para tenan inkubasi untuk selalu menjaga integritas dalam menjalankan usaha karena rekam jejak mereka akan sangat mudah ditelusuri melalui media digital. Pada kesempatan ini, Kadek Surya Prasetya Wiguna juga langsung melihat sejumlah produk yang dihasilkan tenan inkubasi bisnis Provinsi Bali. Dirinya menilai produk-produk tersebut telah memiliki kualitas yang baik dan sangat memungkinkan diedarkan melalui toko oleh-oleh miliknya. Khusus untuk produk olahan pangan, salah satu syarat utamanya adalah memiliki izin edar baik berupa PIRT maupun BPOM. Kadek Surya juga mengapresiasi kegiatan bootcamp inkubasi bisnis pemerintah Provinsi Bali yang dilaksanakan oleh BEC sebagai salah satu upaya meningkatkan jumlah pelaku wirausaha di Bali. Menurutnya dibutuhkan 6 hingga 7% pengusaha untuk mencapai Indonesia Emas pada tahun 2045. Bagus banget ya. Jadi pada prinsipnya saya melihat UMKM yang dipilih pun juga UMKM yang sudah punya produk dan betul-betul memang ada keinginan untuk maju. Jadi pada prinsipnya untuk mencapai Indonesia Emas 2045 kita membutuhkan paling nggak 6-7% pengusaha. Teman-teman yang ikut bootcamp ini saya pikir adalah teman-teman yang memang sangat fokus pada pengembangan UMKM dan produk-produknya juga bagus sekali. Bervariasi mulai dari produk pertanian, kemudian produk kria dan sebagainya. Saya sangat mendukung dari program ini. Semoga Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali terus maju dan bisa mengadakan kegiatan ini setiap tahun dan bisa meningkatkan kinerja UMKM. Kadek Surya juga berpesan kepada para tenan peserta bootcamp agar tidak mudah putus asa menghadapi berbagai situasi. Terlebih Bali sangat bergantung pada sektor pariwisata yang sangat sensitif terhadap berbagai isu. Kondisi pariwisata Bali secara tidak langsung juga mempengaruhi naik turunnya omset UMKM yang ada di Bali. Pada prinsipnya jangan pernah putus asa karena kita di Bali adalah pulau yang sangat sensitif karena fokus kita 18% fokus kita adalah pariwisata dan sisanya 14% adalah pertanian. Jadi jangan pernah putus asa ketika omset kita tiba-tiba turun atau naik karena itu sangat tergantung pariwisata di Pulau Bali. Tapi saya yakin dan percaya bahwa Bali adalah sebuah pulau yang unik, bisa mampu membalikan situasi dengan cepat dan bisa kembali berjualan dengan baik. Jadi dari tahun 2017 sampai 2023 tidak ada masalah. Tapi yakinlah bahwa UMKM Bali pasti bisa sukses sepanjang kita kreatif, inovatif, dan tetap bersabar. Terkait branding produk, BEC menghadirkan narasumber Iko Mangmanik Sumardike yang merupakan pemilik usaha pai susu cening dan salon Hana Cita.
Pengusaha muda asal Gianyar ini banyak memberikan strategi dalam melakukan branding produk melalui media sosial baik dengan cara beriklan maupun secara organik. Meskipun branding melalui media sosial saat ini merupakan sebuah keharusan, Komang Manit juga mengingatkan pentingnya branding melalui kegiatan offline. Menurutnya, branding melalui kegiatan offline masih sangat penting dan mempunyai dampak yang bagus dalam pengenalan produk kepada masyarakat. Senada dengan Kadek Surya, Komang Manit juga menyambut baik dengan terselenggaranya Bootcamp Inkubator Bisnis Pemerintah Provinsi Bali. Menurutnya, kegiatan ini sangat luar biasa karena bisa memberikan ilmu yang lebih mendalam kepada peserta terkait pengembangan potensi produk mereka. Kalau menurut saya, kegiatan Bootcamp ini sangat luar biasa. Jadi memang kalau untuk terkait dengan kegiatan-kegiatan talk show itu kan terlalu dangkal, dalam arti untuk pemahaman audiens tentang ilmu-ilmu. Namun kalau misalnya memang dibuatkan suatu acara bootcamp ini sangat luar biasa agar bisa UKM-UKM tersebut bisa lebih detail mengetahui tentang ilmu-ilmu terkait dengan bagaimana mengembangkan potensi-potensi dari produk-produknya seperti itu. Kepada para peserta bootcamp, Komang Manit Sumardika berpesan agar tidak pernah puas dalam menggali ilmu-ilmu kewirausahaan, apalagi ilmu terkait marketing dan branding yang sangat luas dan terus update sesuai perkembangan zaman. Jangan pernah merasa puas untuk bisa mengetahui ilmu-ilmu, karena memang ilmu itu sangat luas sekali. Jadi pesan saya, galilah ilmu itu karena memang untuk terkait dengan apalagi terkait dengan marketing branding itu sangat luas banget dan up to date. Jadi kita harus terus menggali ilmu-ilmu baru seperti itu. Sementara Koordinator Pengembangan Program Inkubator BEC Imade Joni Suparse mengatakan kegiatan kali ini merupakan bagian dari serangkaian bootcamp yang dijalani para tenan inkubasi bisnis Provinsi Bali. Kali ini materi tentang kemitraan dan branding dipilih karena sangat penting bagi pengembangan usaha para tenan tersebut. Kegiatan hari ini adalah merupakan kegiatan lanjutan dari bootcamp kami yang sebelumnya kita sudah laksanakan di Sanur, di BDI, dan sekarang kita laksanakan di PLUT, Pusat Layanan Usaha Terpadu di Jalan Raya Setan. Ini merupakan rentetan acara bootcamp yang dimana kita ingin mengembangkan skill dan wawasan dari para tenan-tenan inkubasi yang kami telah seleksi dari sebelumnya. Untuk materi yang pertama adalah terkait stakeholders dan investment, agar para tenan mengetahui apa keinginan dari investor tersebut dan bagaimana untuk membranding dirinya sendiri sehingga para investor itu tertarik dengan usaha yang mereka jalankan. Yang kedua yaitu branding, terkait bagaimana untuk membranding diri sendiri juga dan usaha dan produk sehingga konsumen itu mengetahui apa sih produk kami dan bagaimana cara produk yang mereka miliki itu memiliki cerita dan masuk ke ranah konsumen dengan baik dan memiliki cerita yang baik. Made Joni Suparse menambahkan, pada bootcamp kali ini peserta juga diberi kesempatan membawa contoh produk karena narasumber yang dihadirkan kebetulan merupakan penggiat toko oleh-oleh di Bali. Dengan melihat langsung contoh produk tersebut, dirinya berharap bisa terjalin kerjasama dan kolaborasi antara narasumber dan tenan peserta. Tujuan khusus kami sebenarnya di sini agar para tenan mampu memamerkan dan mampu mempresentasikan bagaimana sih produk yang dia miliki. Selain itu juga kebetulan narasumber kami merupakan penggiat dari toko oleh-oleh. Jadi itu salah satu peluang agar selain mengikuti pelatihan terdapat terjadinya engagement di sini antara pelaku tenan UKM yang kami bina dan narasumber yang sekaligus pemilik oleh-oleh. Nah, di situ agar terjadi transaksi lah, setidaknya ada beberapa produk tenan kami yang bisa masuk ke toko oleh-oleh tersebut. Seperti bootcamp sebelumnya, para tenan peserta bootcamp kembali mengungkapkan apresiasinya atas terselenggaranya bootcamp inkubasi bisnis yang dilaksanakan oleh BEC. Salah seorang peserta, Putu Ari Indra Praptama, mengatakan dirinya mendapat banyak ilmu baru dalam kewirausahaan.
Salah satunya yaitu informasi tentang cara menjual barang di toko oleh-oleh yang menurutnya sangat berguna bagi UMKM. Pemilik usaha abon ayam dan ikan dengan merek Megibung ini pun menjadi lebih termotivasi untuk lebih membesarkan usahanya. Perkenalkan, nama saya Indra. Jadi saya memiliki usaha di bidang kuliner yaitu abon. Nah, abonnya ini sudah ada di supermarket dan di marketplace. Untuk nama produknya itu Megibung Abon. Jadi abonnya itu abon ayam, ikan. Nah, untuk abon ayamnya itu ada 3 varian, ada sweet spicy, dan original. Untuk ikannya itu ada yang spicy dan original. Kesan-kesan mengikuti bootcampnya itu banyak ilmu yang didapat. Bagaimana sih mengelola bisnis yang baik itu gimana. Terus tadi tuh narasumbernya jelasin bagaimana sih bisnis oleh-oleh itu, gimana sih naruh produk di tempat oleh-olehnya itu sangat membantu sih UMKM untuk naruh barang di tempat dari oleh-olehnya. Cita-citanya sih mau gedein lagi, gedein rumah produksinya. Jadi kalau rumah produksinya udah gede, terus karyawannya nambah, jadi produksinya itu bisa lebih banyak lagi gitu. Senada diungkapkan peserta bootcamp Komang Kirtania Hari Arati yang merupakan pemilik usaha kerajinan lukisan Kirtania Art and Craft. Melalui bootcamp ini dirinya tidak hanya mendapat ilmu baru tetapi juga teman dan relasi baru sesama peserta bootcamp maupun narasumbernya. Selama mengikuti bootcamp ini, saya merasa sangat berterima kasih karena sudah diizinkan sampai ke tahap ini, sampai ke sesi ini. Jadi banyak hal yang saya dapatkan, baik itu dari ilmu, kemudian dari relasi yang diberikan, kayak tadi itu kan dari Kokolen, kemudian nanti ada challenge bagus, oleh-oleh. Kemudian seperti yang kemarin, bootcamp yang kemarin itu kita diajarkan gimana sih buat pitch dance, kemudian desain bisnis kayak apa gitu. Jadi banyak ilmu, banyak teman baru, banyak relasi baru yang diberikan dari bootcamp ini. Komang Kirtania menceritakan usahanya awalnya hanya menjual lukisan wayang kemasan secara online. Kini Kirtania Art and Craft berkembang menghasilkan produk berupa berbagai barang kerajinan serta jasa lukis dinding dan face painting. Komang Kirtania bercita-cita Kirtania Art and Craft suatu hari bisa menjadi wadah yang besar untuk pelukis di Bali dan Indonesia pada umumnya. Kita ada berupa produk dan jasa. Untuk produk itu seperti kipas, tas, pouch, kemudian lukisan dinding dan lain-lain. Kemudian untuk yang jasa itu kita juga mau mural tembok itu bisa, kemudian face painting juga bisa untuk event-event tuh. Selain itu kita juga kayak kemarin kita diundang ke Bogor dan juga rangkaian G20 yang di Nusa Dua itu kita diminta untuk membawa tas yang sudah berisi sket gambar. Nah, jadi pengunjungnya itu mewarnai, kita ajak mewarnai. Untuk harapannya, untuk cita-citanya atau planning kedepannya, kita pingin buat Kirtania Art and Craft ini menjadi wadah bagi pelukis. Di Bali itu kan ada banyak potensi seniman, Pak ya, ada banyak seniman di Bali. Nah, itu ingin kita wadahi. Jadi ingin menjadi wadah yang besar untuk pelukis di Bali khususnya, kemudian di Indonesia. Kemudian kita pengen punya seperti galeri yang memudahkan, tidak hanya ditemui di online tetapi juga kita punya offline-nya. Setelah mengikuti bootcamp tentang kemitraan usaha dan branding produk, Peratenan Inkubasi Bisnis Provinsi Bali selanjutnya masih akan menjalani bootcamp dengan materi yang berbeda.